Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi dengan NIM 1121145. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai sejarah peradaban Islam. Ada 3 poin yang akan saya bahas pada kali ini. Poin pertama itu mengenai sejarah. Poin kedua itu mengenai Bani Abbasiyah. Pada poin ketiga itu mengenai pembaharuan Islam. Baik, pada poin pertama yaitu sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon. Kenapa disebutkan dengan pohon? Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pohon itu tumbuh, berkembang, dan mati. Seperti itu juga lah halnya sejarah. Yang mana sejarah itu ada masa pertumbuhannya, ada masa kebangkitannya, berkembangnya, dan ada masa runtuhnya. Adapun secara istilah dapat dikatakan bahwa sejarah itu adalah suatu peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau, yang mana berhubungan dengan kehidupan manusia. Kemudian adapun unsur-unsur dari sejarah itu adalah manusia, waktu, ruang, dan kausalitas. Kemudian contoh dari sejarah adalah seperti sejarah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW naik ke langit ke-7, menerima perintah salat dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kejadian tersebut bertepatan sekitaran tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian peradaban. Apa itu peradaban? Peradaban adalah suatu bentuk kemajuan baik dari segi ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain dalam satu masyarakat. Kemudian apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah suatu hasil kegiatan dan penelitian akal budi manusia yang menimbulkan nantinya adat istiadat dan kesenian. Poin kedua saya akan menjelaskan mengenai Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah berawal dari runtuhnya Bani Umayyah, yang mana dikarenakan rapuhnya sistem pemerintahan Bani Umayyah tersebut. Kemudian Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Abbas. Adapun hal yang mempengaruhi berdirinya Bani Abbasiyah ini dikarenakan ada sebagian kelompok yang tidak senang akan berdirinya Bani Umayyah. Kemudian setelah perpindahannya dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, letak geografis wilayah dunia Islam membentang dari timur ke barat yang meliputi Mesir, Suriah, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia sampai ke Cina. Kemudian peradaban Bani Abbasiyah berlangsung selama 5 abad lamanya, menggantikan
Bani Umayyah yang berdiri selama 92 tahun lamanya. Kemudian adapun kemunduran yang terjadi pada Bani Abbasiyah ini dikarenakan kemerosotannya ekonomi pada ketika itu. Kemerosotan ekonomi, perebutan kekuasaan dan kemerosotan ekonomi, perebutan kekuasaan dan persaingan antar bangsa. Kemudian poin yang ketiga, pembaharuan Islam. Apa itu pembaharuan Islam? Pembaharuan adalah suatu bentuk penyesuaian pemahaman keagamaan Islam yang ditimbulkan dikarenakan timbulnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana pembaharuan ini tidak ada menambah atau mengurangi pada dasarnya pada Islam, pada hukum-hukum Islam, tapi hanya memperbaiki kembali apa-apa saja yang runcang gitu. Kemudian adapun tokoh dalam pembaharuan Islam itu ada yang saya ketahui Syekh Ahmad Khatib, Syekh Abdullah Karim Abdullah, Syekh Ibrahim Musa, Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Abdullah Ahmad. Kemudian adapun situasi politik pada perkembangannya pembaharuan Islam di Minangkabau ketika itu, situasi politik ketika itu sangat maju, yang mana berlandasan pada Koto Piliang dan Bodi Ceniago. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.